jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Shalom. Selamat sore, selamat hari Minggu bagi Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang hadir dalam kebaktian sore ini. Mengawali renungan kita pada saat ini, saya ingin kembali memperkenalkan diri karena pepatah bilang tidak dikenal maka tidak disayang. Baik, Bapak Mama, nama saya tadi sudah dibaca, Pendeta Emerita Liberty E. Pandi Daepani SMTH. Saya sudah 10 tahun menjadi pendeta emeritus atau emerita. Jadi pada tahun 1979 setelah tamat dari teologi Tapakupang, saya ditempatkan di Klasis Lobalain di Rote, di Baa, melayani di sana selama kurang lebih 16 tahun di Jemaat Siloam Metina, itu jemaat wilayah yang membawahi 2 mata jemaat. Dan setelah 16 tahun melayani di Klasis Lobalain, saya pindah ke Kupang mengikuti suami pada tahun 1992 bulan Juni. Dan pertama ditempatkan di Jemaat Yarden, melayani di sana kurang lebih 6 tahun. Kemudian pindah di Jemaat Bethel Nunhila juga kurang lebih 6 tahun, dan pindah lagi ke Jemaat Kota Kupang, melayani di situ kurang lebih 4 tahun. Kemudian pindah lagi ke Jemaat Paulus Kota Kupang, melayani di sana 5 tahun, dan diemeritasi di Jemaat Paulus pada tahun 2014 bulan Mei. Karena itu sudah 10 tahun menjadi pendeta emerita, dan sekarang tinggal di Oesapa, Nunsui, jadi Jemaat Nazaret Oesapa Timur. Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian sedikit informasi data diri saya. Minggu ini kita bersama sebagai jemaat Gereja Masihi Injili di Timor merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 4 ayat 21 hingga ayat 25 dengan perikop perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Nah, dari bacaan ini Sinode Gemit memberikan sebuah tema renungan, yaitu menjadi pelita kebenaran. Bapak Mama, Bapak Saudara, jika kita simak dalam-dalam, maka sesungguhnya firman Tuhan dari Markus pasal 4 ayat 21 sampai 25 ini mengandung 2 kritik tajam
Pertama, dalam perumpamaan ini Yesus menggugat kehidupan orang percaya yang telah menerima terang firman Allah, tetapi firman atau terang itu tidak dinyatakan seperti pelita yang diletakkan di atas kaki Dian sebagaimana tertulis dalam ayat 21 hingga 23 tadi. Melainkan justru terang itu disembunyikan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, sehingga terang itu tidak bermanfaat untuk mengusir kegelapan. Kritik kedua, bahwa setiap orang Kristen yang telah hidup dalam terang, maka terang kebenaran itu menjadi alat dan standar pengukur bagi hidupnya. Apakah pikirannya, perkataannya, perilaku dan perbuatannya sebagaimana tertulis dalam ayat 24 sampai 25. Kritik pedas Yesus ini dialamatkan kepada orang Kristen yang identitasnya tidak jelas. Disebut Kristen, namun kekristenan itu tidak menjadi bagian yang mencerminkan hidup seutuhnya. Hidupnya penuh kepalsuan. Kebenaran itu mungkin hanya ada dalam kata-kata, tetapi tidak dalam perbuatan nyata. Kebenaran itu semu, karena kebenaran itu terpajang di halaman depan hidupnya saja, namun di halaman belakang kebenaran dinistakan. Banyak kali kita menjadi orang Kristen yang penuh dengan kepura-puraan, pandai sandiwara, atau dalam bahasa sekarang disebut sebagai Kristen framing. Kristen yang dibangun dalam kepalsuan, seolah-olah benar tetapi hanya rekayasa. Nah, Bapak Mama, Saudara semua, mengenai kritik pertama dari Yesus, kita diingatkan bahwa kebenaran Allah itu tidak bisa disembunyikan dan diabaikan. Kebenaran Allah seperti sinar yang tidak dapat dilenyapkan oleh kekuatan apapun juga. Kita ambil contoh kasus pembunuhan Brigadir Yosua oleh seorang jenderal dan istrinya. Walaupun mungkin sudah Bapak Mama lupa ingat ya, seberapa tahun, 2 tahun yang lalu atau setahun yang lalu. Nah, dengan menggunakan kekuasaannya, ia mencoba membangun alibi untuk membungkamkan kebenaran yang sesungguhnya. Demikian pula saat ini ada kasus yang lagi viral tentang pembunuhan sadis terhadap Vina, seorang perempuan ya, Vina di Jawa Barat itu, di mana selama 8 tahun kasus ini dipetieskan ya, tetapi akhirnya kasus ini terbongkar juga, walaupun disembunyikan ya, di mana satu persatu pelaku mulai ditangkap. Nah, demikian pula dalam kehidupan keseharian kita. Perbuatan menyembunyikan kebenaran seringkali juga dipraktikkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Namun sekuat apapun bangkai disimpan, pasti akan tercium busuknya juga.
Nah, Bapak Mama, Pak Saudara, selain itu, kritik Yesus ini juga dialamatkan kepada banyak orang Kristen yang tidak berani dan malas menyaksikan kebenaran Allah melalui berbagai tanggung jawab iman sebagai pemilik dan pelaku kebenaran Allah. Pertanyaannya bagi ketong, mengapa kita menaruh pelita di bawah gantang? Apakah karena kita masa bodoh? Ataukah kita pengecut? Tidak berani membawa terang itu kepada dunia ini? Akhir-akhir ini ada fenomena Kristen oportunis, di mana jika tidak ada bahaya, jika situasi aman-aman saja, kita mau bersaksi berapi-api tentang firman kebenaran. Namun tatkala kesaksian itu membawa konsekuensi buruk dan mengganggu kepentingan diri, maka kita mulai mundur, dan api kebenaran itu bukan saja kita taruh di bawah gantang, melainkan perlahan-lahan kita padamkan. Di lain pihak, dunia saat ini merupakan dunia di mana kebenaran dibisniskan seperti komoditi. Kebenaran bahkan dapat dimanipulasi sehingga yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Bapak, Mama, Saudara dan saya dipanggil dan diutus berjuang membawa terang, meskipun nyawa pertaruhannya atau nyawa jadi taruhan. Nah, sebagai orang-orang Kristen, kita perlu memahami perkataan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 10 ayat 16, bahwa kita memang diutus seperti domba ke tengah-tengah serigala, membela kebenaran dan mempertahankannya adalah kewajiban mulia kita, meski untuk itu kita mengalami berbagai kesulitan atau kesukaran hidup. Saudara, Bapak, Mama, semua pertanyaannya, bagaimana api iman kita tetap menyala di tengah angin cobaan? Jawabannya, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Sekali lagi, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Seperti tertulis dalam Yohanes 16 ayat 13, bahwa Roh Kudus yang tercurah adalah roh kebenaran. Ia akan memimpin kita dalam seluruh keberadaan hidup pada kebenaran. Roh Kudus tidak pernah berhenti menemani kita untuk menyalakan api kebenaran. Kita harus bijak untuk terus menyalakan api iman kita. Kita ingat perumpamaan tentang 10 gadis yang membawa pelita untuk menyongsong kedatangan sang mempelai, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Janganlah kita menjadi 5 gadis yang bodoh,
yang tidak menyiapkan cadangan minyak. Tetapi jadilah 5 gadis yang bijaksana yang selalu mempunyai tabungan minyak sehingga pelitanya tetap bersinar menyongsong sang mempelai. Nah, sampai di sini masing-masing kita dapat mengukur berapa banyak minyak yang tersisa dalam pelita iman kita. Jika hari ini pelitamu hampir kehabisan minyak, marilah dengan sukacita membiarkan diri diperbaharui dan diisi oleh kuasa Roh Kudus, supaya kita selalu dan terus bersinar bagi sesama yang ada di sekitaran kita. Baik itu keluarga kita, suami, istri, anak-anak, cucu, saudara, dan bahkan musuh kita sekalipun. Bapak, Mama, saudara semua, terakhir tentang ukuran. Ada 2 pemahaman di sini, yaitu ukuran sebagai standar dan ukuran sebagai ciri ideal hidup orang Kristen. Ukuran sebagai standar ibarat mistar penggaris yang lurus. Jika mistar itu kita pakai untuk mengukur orang lain, maka pada saat yang sama hidup kita juga diukur oleh mistar yang sama pula. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang tidak konsisten, yang pandai mengukur dan menilai perbuatan orang lain, tetapi hidup kita sendiri tidak sesuai dengan standar itu sendiri. Kita sering gunakan standar ganda, di mana kita pandai mengukur kehidupan orang lain menurut firman Tuhan, namun kita sendiri hidup tidak sesuai dengan garis pengukur itu. Ibarat perokok yang melarang orang lain supaya jangan merokok. Kedua, makna dari ukuran mewakili tipe ideal kehidupan orang Kristen. Kita dapat membandingkan firman Tuhan ini dengan Imamat 11 ayat 44 bagian A. Di situ dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Allah dalam Kristus menghendaki agar umatnya berbeda dengan mereka yang bukan umatnya. Gandum harus berbeda dengan lalang. Terang harus berbeda dengan gelap. Memperhatikan pola hidup kita sebagai anak-anak terang dengan memiliki karakter tunggal yang sesuai dengan karakter Kristus. Kita adalah imago Dei, kita adalah imago Christi. Kita adalah gambar Allah di tengah-tengah dunia ini. Bapak Mama, pada ujungnya sesuai tema menjadi pelita kebenaran, saya mencatat bagi kita ada 3 hal penting untuk mewujudkan tema ini. Pertama, hakikat
fungsi dan peran sebagai orang Kristen di dunia ini adalah sebagai pelita kebenaran. Kita adalah pelita kebenaran. Pelita kebenaran Allah ya. Di mana ada kegelapan, di situ kita harus membawa terang. Menjadi pelita kebenaran merupakan kata perintah yang aktif dan mutlak, bukan suatu pilihan. Karena itu terang kebenaran Allah wajib kita pancarkan dalam hidup kita. Dan itulah karakter orang-orang Kristen menjadi pelita kebenaran di dunia di mana dia hidup dan diutus. Apakah dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita masing-masing, dalam pelayanan, bahkan dalam seluruh relasi hidup kita dengan sesama manusia maupun dengan alam ini. Yang kedua, jika kita menjadi pelita kebenaran, maka sepatutnya kita harus hidup dalam kebenaran Allah. Sebab kebenaran itu bersumber dari firman Allah. Hidup orang Kristen seperti pohon harus berakar, bertumbuh dan berbuah kebenaran Allah. Berbuah-buah tentang kebenaran Allah. Sehingga pelitanya penuh terisi dengan firman Tuhan dan tidak dapat dipadamkan oleh apapun. Ketiga, pelita kebenaran harus dinyalakan di tengah situasi dunia yang penuh tantangan. Dewasa ini dunia semakin tidak ramah menyambut kebenaran Allah. Di mana-mana iblis menghasut agar kebenaran Allah itu dijauhkan. Ibarat sebuah paradoks, di satu sisi dunia semakin gelap membutuhkan terang Allah, tetapi manusia justru semakin terpesona oleh kegelapan dosa yang menjanjikan berbagai kenikmatan semu. Nah, Bapak, Mama, Pak, Saudara, dalam situasi dunia seperti ini atau seperti itu, Bapak, Mama, Pak, Saudara, dan saya dipanggil dan diutus, sekali lagi diutus untuk membawa pelita kebenaran dengan segala risikonya. Karena itu, pulanglah Bapak, Mama, Bapak, Saudara semua, pasanglah pelita kebenaran Allah tinggi-tinggi dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat keberanian dan pengorbanan diri seperti Kristus yang tetap telah bersinar di dalam lembah kekelaman dan akhirnya ia mengalahkan maut. Kemenangan Kristus menjadi kekuatan bagi ketong semua untuk senantiasa membawa kebenaran Allah, menerangi dan menyelamatkan dunia dari kegelapan dosa. Karena itu jangan takut. Ingatlah janji Allah dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 hingga 26, bunyinya begini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan sore ini
menjadi berkat bagi ketong semua. Tuhan memberkati kita. Amin.